Dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, dengan Pak Yusuf Kalla juga menjabat wakil presiden 2 kali begitu, 2 periode. Apakah selama ini, selama masa, ya bisa saya katakan masa pensiun Bapak juga, setelah mengabdi kepada negara sebagai wakil presiden 2 periode, masih selalu memberikan masukan mungkin kepada pemerintah saat ini atau berkomunikasi seperti apa, Pak? Saya ketua PMI, ketua DMI. Lewat dua organisasi itu kita bekerja untuk membantu masyarakat juga dan membantu pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah. Lain pihak tentu karena saya lama dengan Pak Jokowi, dengan menteri-menterinya, semuanya teman-teman semuanya. Jadi ya dalam waktu tertentu saya berkonsultasi dengan Presiden untuk sama-sama bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan itu ya saya teratur, kita diskusi dengan Presiden. Teratur diskusi biasanya apa Pak yang paling banyak menjadi topik perbincangan Pak JK dan Presiden? Ya apa yang waktu itu hot, katakanlah COVID. Kita bicara COVID bagaimana bertindak harus lebih keras. Saya katakan harus lebih keras. Tidak boleh. Masyarakat harus disiplin. Karena itu apa yang harus dilakukan secara bersama-sama. Dan beliau tentu juga mempunyai pandangan-pandangan yang sudah berdasarkan pengalaman yang ada. Tentu baik. Dan juga tentang bagaimana ekonomi berjalan, itu yang kita diskusikan dengan Bapak Presiden. Pak, ini menarik sebenarnya yang Bapak katakan tadi dan menulis juga buku soal kebijakan bunga. Berarti bisa dikatakan moneter ya Pak, dari sisi moneter yang juga harus mendukung fiskal Indonesia. Berarti yang dilakukan juga oleh saat ini Bank Sentral mempertahankan suku bunga di angka 3,5%. Seberapa lama Pak harus dilakukan itu? Apakah setelah masa atau pada saat menjalani pemulihan ekonomi juga itu harus tetap dilakukan atau seperti apa? Jadi kita selalu diskusikan dengan para pejabat pemerintah, waktu saya wapres, panggil Menteri Keuangan, Gubernur Indonesia, OJK, dan beberapa menteri lagi untuk mendiskusikan hal-hal yang fundamental. Salah satu yang fundamental seperti tadi itu, bagaimana menurunkan. BI sudah sekarang ini, dulu terlalu banyak angka, ada angka BI, ada angka jaminan, ada angka rate loan-nya. Nah, sekarang sebenarnya hanya harus satu angka, yaitu angka BI itu yang nanti OJK-nya mengikuti itu untuk penjaminannya. Lembaga penjaminan harus mengikuti angka yang dikeluarkan oleh BI itu. Jadi memang ujungnya adalah juga turunnya bunga daripada deposito. Akibat turun bunga dari deposito itu, maka juga bunga loan itu bunga pinjaman itu juga menurun dan itu lebih efisien karena target waktu itu kita harus tidak boleh lebih tinggi bunga kita dibanding katakanlah Thailand dengan Malaysia, karena di situ kita kalah di situ karena kita bunga lebih tinggi, jadi ongkos berusaha di Indonesia lebih tinggi dan pengusaha kita sulit bersaing karena bunga masih double digit, masih 14. Sekarang ini karena itu saya menulis ini bukunya kan. Nanti saya kasih kamu. Pak. 1 digit. Oke, ini soal angka suku bunga berarti? Ya, suku bunga. Harus 1 digit. Harus 1 digit. Dan sekarang sudah dicapai. Jadi sekarang sudah 7-8% kan bunga pinjaman sekarang. Dan pengusaha itu, dan kalau bunga turun, maka itu pasar modal akan berkembang baik. Karena daripada selama ini orang hanya deposito, karena bunga deposito bisa sampai 8-9% pada 2-3 tahun yang lalu. Nah, orang sekarang dengan bunga turun, maka orang masuk pasar modal atau dia investasi sendiri. Berarti bisa dikatakan memang ini harus dilakukan juga oleh Bank Indonesia. Tapi berkaca juga pada outlook untuk Bank Indonesia di tahun 2022, melihat bahwa Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita akan di angka 4,7% sampai 5,5%. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, itu kan perkiraannya. Semua lembaga-lembaga yang punya data-data bisa membuat perkiraan-perkiraan seperti itu. Bahwa ya sekitar 5 lah. 5 daripada 2001. Kan? 5 dari 2001. 2001 itu berapa? Mungkin masih sekitar 3-4% 2001 ini kan. 2022 dibagikan 5%. Itu kan
suatu pertumbuhan. Tapi kita belum kembali kepada situasi 2019 karena terjadi negatif growth-nya tahun 2019. Pak melihat juga yang tadi kita sempat bicarakan soal outlook ekonomi kita di 2022 dengan outlook 4,7 sampai 5,5%. Apa sih sebenarnya yang langkah yang harus dilakukan pemerintah agar tujuan-tujuan tersebut tercapai juga? Ada usaha pemerintah, ada kondisi katakanlah ekonomi dunia, ada kondisi ekonomi nasional. Jadi usaha pemerintah memang sangat tergantung kepada itu. Tapi usaha pemerintah yang baik bagaimana industri investasi berjalan tumbuh kembali. Bagaimana yang paling masalah kan sebenarnya ialah bagaimana kita bersaing dalam hal PMA, programasi dengan Indonesia, Thailand, Malaysia, Thailand, Vietnam seperti itu. Itu semua upaya pemerintah yang harus tentu. Satu sudah selesai, bunga sudah turun. Jadi sudah kita bisa bersaing dengan Thailand, kita sudah bisa bersaing dengan Vietnam dari sisi bunga. Tapi sebenarnya kita mampu untuk produktivitasnya lebih baik juga. Jadi keamanan relatif baik, politik relatif terkontrol dalam negeri ini. Tidak berbeda dengan Malaysia yang politiknya tiap tahun fluktuatif sama-sama. Jadi sebenarnya optimisme dalam ekonomi Indonesia itu cukup baik seperti itu. Bahwa apakah ada 5 atau 4,5 itu selalu hanya perkiraan. Semua orang bisa buat perkiraan, tapi tentu perkiraan itu tentu berdasarkan data-data, ada juga berdasarkan insting saja mereka semuanya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.